Pernah nggak sih kita bingung milih antara bayar mahal buat merek terkenal atau coba yang gratisan tapi rasanya was-was? Nah, itulah pertarungan yang akan kita bedah hari ini. Duel antara sistem HCI berbayar melawan yang open source. Ini kan dilema klasik banget ya. Bayar mahal buat jaminan dari merek besar atau ambil jalur gratis yang katanya fleksibel. Pilihan ini jadi krusial banget kalau yang dipertaruhkan adalah infrastruktur digital yang ya haram hukumnya buat gagal. Oke, biar nggak nebak-nebak, kita bakal intip studi kasus beneran dari sebuah institusi. Sebut saja Universitas XYZ. Mereka ini lagi di persimpangan jalan, di mana satu keputusan aja bakal nentuin nasib anggaran dan operasional mereka buat tahun-tahun ke depan. Dan taruhannya, wah, tinggi banget. Coba bayangin deh universitas zaman sekarang. Pendaftaran, kelas online, administrasi, semuanya udah digital kan? Dan semua itu bergantung sama satu pusat data. Kalau sistem ini sampai down, apalagi pas ujian online, wah bisa kacau balau. Masalahnya, anggaran pendidikan itu selalu ketat. Nah, teknologi yang lagi diadu ini namanya HC. Gampangnya, ini adalah cara canggih buat menyederhanakan pusat data yang ribet. Jadi, daripada punya tumpukan server, alat penyimpan data, dan perangkat jaringan yang misah-misah, HCI mengemas semuanya ke dalam satu kotak pinter yang dikendalikan software. Pokoknya efisien dan modern banget. Oke, jadi si universitas ini punya dua pilihan yang beda banget. Kita sebut aja mereka si raksasa dan si penantang. Yuk kita kenalan sama dua jagoan ini. Di satu sisi ada si raksasa, solusi siap pakai tinggal klik dengan dukungan penuh dari vendor. Tapi biaya lisensi tahunannya itu aduh bikin pusing dan ada resiko kita dikunci sama satu merek aja. Di sisi lain si penantang, lisensinya gratis, fleksibel, tapi dukungannya dari komunitas. Nah ini yang kadang bikin sebagian orang mikir, aman nggak ya? Namanya juga universitas, isinya kan orang-orang pinter. Mereka nggak mau dong mutusin cuma berdasarkan omongan manis di brosur. Jadi mereka mutusin buat ngadain tes head-to-head yang benar-benar adil buat dapetin data asli. Nah, ini nih yang bikin tes mereka bisa dipercaya. Lihat deh, hardware servernya, jaringannya, sampai beban kerjanya, semuanya dibikin sama persis. Satu-satunya yang beda, cuma software HCI-nya. Benar-benar pertarungan yang adil kan? Oke, ronde pertama. Di sini kita bakal adu ototnya. Seberapa kenceng sih kedua sistem ini ngolah data? Metrik yang kita pakai namanya IOPS. Nggak usah pusing sama istilah teknisnya. Gini deh, gampangnya, anggap IOPS itu kayak seberapa banyak paket yang bisa disortir kurir dalam 1 detik. Makin tinggi angkanya, ya makin ngebut sistemnya. Dan inilah hasilnya. Bisa kita lihat di sini, batang performa buat si raksasa yang berbayar itu emang sedikit lebih tinggi daripada yang open source. Jadi, poinnya adalah yang berbayar emang sekitar 15% lebih cepat di tes kekuatan mentah ini. Kemenangan buat si raksasa. Tapi pertanyaannya, apa cuma kecepatan aja yang penting di dunia nyata? Kita lihat di ronde selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke tes yang lebih ngeri-ngeri sedap. Ini bukan soal kecepatan lagi, tapi soal ketahanan. Apa yang terjadi kalau tiba-tiba ada bencana? Tim penelitinya benar-benar nekat. Mereka sengaja mematikan paksa salah satu servernya. Tujuannya, buat simulasiin kegagalan total. Ya, kayak nyebut kabel listrik server pas lagi kerja-kerjanya. Nah, pertanyaannya jadi krusial, sistem mana yang paling cepat pulih? Seberapa cepat kelas online bisa jalan lagi setelah satu servernya pingsan? Ini baru tes ketahanan yang sesungguhnya. Dan hasilnya, buat sistem yang berbayar, waktu pulihnya cuma 25 detik. Cepet banget ya, sesuailah sama harganya. Gimana dengan yang open source? Ternyata 30 detik! Beda 5 detik doang. Buat sebagian besar layanan, beda segitu tuh hampir nggak kerasa. Ini bukti kalau dua-duanya sama-sama tangguh pas lagi krisis. Oke, jadi soal ketahanan skornya imbang lah ya. Dua-duanya terbukti tangguh. Tapi pertarungan belum selesai. Sekarang kita masukin faktor penentu, duit. Caranya, kita pakai metrik namanya rasio biaya kinerja. Intinya sih simpel, dari setiap rupiah yang kita keluarin, kita dapat tenaga seberapa besar, mana yang paling worth it. Dan, boom, grafik ini nunjukin pukulan telaknya. Ini perbandingan biaya buat dapetin performa yang sama. Lihat deh, bedanya. Biaya buat si raksasa itu, wih, tinggi banget. Sementara yang open source, jauh lebih murah. Ini bedanya gila-gilaan sih. Jadi kesimpulannya bukan soal siapa menang, siapa kalah. Ini soal strategi.
Ya, sistem berbayar emang 15% lebih cepat, tapi soal efisiensi biaya, yang open source itu 5 kali lipat lebih irit. Jadi rekomendasinya jelas, pakai pendekatan gabungan. Pakai yang open source yang super efisien itu buat sebagian besar layanan, dan simpen deh yang mahal itu cuma buat sistem yang paling-paling penting aja. Jadi, pelajaran penting dari semua ini apa? Gini, jangan silau sama merek atau harga. Keputusan teknologi yang pintar, apalagi yang investasinya gede, itu harus wajib didasarin sama data dan pengujian yang benar. Nah, sekarang pertanyaan terakhir buat Anda. Nanti pas Anda mau milih sesuatu, entah itu buat kerjaan atau sekedar beli gadget, apa yang bakal jadi panduan Anda? Mereknya yang mentereng, harganya yang mahal, atau data performa yang sesungguhnya? Keputusan ada di tangan Anda.